Kalau teman-teman baca buku Titik Balik Peradaban, penulis Fritjof Capra ya, di sana tertulis bahwa Newton itu beliau sebut dengan sang penyihir terakhir. Kenapa? Karena ternyata selain riset dalam hal fisika dan matematika, Newton juga mendalami beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan termasuk tentang spiritualitas yang kaitannya dengan kultivasi ya. Orang menganggap bahwa kultivasi ini lebih condong pada ilmu sihir. Padahal Newton juga mempelajari itu, yang kaitannya dengan spiritualitas. Salah satu riset dia adalah tentang prisma kaca. Ketika cahaya masuk ke prisma kaca, ternyata yang awalnya dikira cahaya itu berwarna bening, ternyata itu berspektrum atau bertingkat-tingkat atau berlapis. Magicu Hibiniu. Dari sana kita tahu bahwa ternyata warna itu hanya ada dua, yaitu hitam dan putih secara simbolis ya. Sedangkan Magicu Hibiniu itu bukan warna, tapi spektrum. Nah, dari spektrum inilah di perkembangannya kita tahu bahwa yang disebut dengan spektrum tadi, merah, jingga, kuning, hijau, dan sebagainya, ternyata itu adalah vibrasi. Ternyata itu adalah getaran atau guncangan partikel dengan pola-pola tertentu yang masuk ke mata kita terlihat merah, jingga, kuning, dan sebagainya. Sekitar 300 tahun riset prisma kaca berlalu dan para ilmuwan fisika baru tahu ternyata yang disebut dengan Magicu Hibiniu spektrum itu ternyata getaran atau vibrasi partikel. Kaitannya dengan riset saya, ya riset abal-abal ya, riset halusinatif yang agak halusinasi, bahwa ternyata yang disebut dengan spektrum itu atau vibrasi partikel dengan pola-pola tertentu itu adalah ayat atau simbol atau kode atau bentuk-bentuk padat dari wilayah-wilayah atau semesta-semesta yang lebih halus, yang lebih lembut. Dan di sana juga ada kehidupan, ada interaksi, dan sebagainya. Dan inilah langkah maju atau tingkat lanjut dari riset tentang cahaya dimulai dari Newton. Karena secara filosofis, cahaya tidak termasuk dalam unsur pembentuk semesta. Kalau menurut Thales kan itu air ya, kalau nggak salah ya. Anaximenes, filsafat-filsafat sebelum era Aristoteles, itu banyak para filsuf yang mengatakan semesta ini awalnya adalah udara, awalnya adalah api, awalnya adalah air, awalnya adalah tanah, dan sebagainya. Tapi kalau nggak salah tidak ada yang mengatakan bahwa semesta ini awalnya adalah cahaya. Tapi dengan riset prisma kacanya Newton dan tindak lanjut dari itu bahwa cahaya adalah vibrasi partikel, ini memungkinkan bahwa cahaya menjadi wujud zat kelima setelah wujud zat padat, wujud zat cair, wujud zat gas, wujud zat plasma atau unsur pembentuk api, termasuk aurora, awan yang berbentuk warna-warni itu, dan terakhir adalah cahaya. Sebenarnya mungkin ada wujud zat ke-6 atau ketika tingkatannya dibalik itu wujud zat ke-1 atau wujud zat pertama, yang ketika wujud zat pertama ini seketika tercipta pula seketika itu semua wujud zat di bawahnya. Itu yang saya sebut sebagai kesadaran dengan rumusan abal-abal. C atau kesadaran sama dengan energi dikalikan dengan takyon. Dan bisa jadi riset inilah yang akan menjembatani logika organik untuk memahami katakanlah mukjizat-mukjizat orang-orang suci zaman dulu. Dengan riset 7 spektrum beserta para penduduknya, kita bisa memahami sebenarnya realita atau logika organik atau tatanan konfigurasi yang ketika mukjizat-mukjizat itu terjadi seperti apa. Dengan mempelajari 7 spektrum cahaya beserta penduduknya, kita sedikit demi sedikit akan membongkar itu.